Hai, selamat datang. Apa sih hewan favorit kalian? Kucing, anjing, kelinci, atau mungkin hewan eksotik lainnya seperti kadal atau ular? Di Indonesia sendiri, mayoritas orang menganggap anjing sebagai hewan yang tabu dipelihara. Itu karena adanya anggapan bahwa memelihara anjing dilarang dalam ajaran agama. Well, terdapat pro dan kontra juga sih terkait hal ini. Lantas, apa jadinya jika ada orang yang menganut agama tersebut tapi masih nekat memelihara anjing? Mari simak video berikut. Kenapa? Maniqatana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar Pak Ustadz, 7 kilometer panjangnya. Seperti yang kita tahu, dalam ajaran agama Islam, anjing selalu dikaitkan dengan najis. Sebagian orang dengan tegas berkata bahwa anjing tidak boleh dipelihara oleh orang muslim. Namun sebagian lagi berkata bahwa najisnya anjing bukanlah masalah besar karena masih bisa disucikan. Hal itu pula yang diyakini oleh Hesti Sutrisno, sosok wanita bercadar asal Bogor yang merawat hingga 70 anjing di rumahnya. Awal mula Hesti memelihara anjing saat suatu hari dia menemukan seekor anjing liar berwarna hitam di sebuah rumah kosong. Anjing yang kemudian dia beri nama John itu kondisinya tampak memprihatinkan, kurus, kelaparan, dan seringkali memakan sampah. Karena tak tega, Hesti pun mencoba memberi makanan. Awalnya Hesti merasa takut sampai ia harus meminta tetangganya untuk menemani. Tapi untungnya John bersikap ramah saat diberi makan. Selama beberapa hari, Hesti rutin memberinya makan di rumah kosong tadi. Hingga suatu hari ia berhenti datang, si John malah mendatangi rumahnya untuk meminta makanan. Sejak saat itulah hati Hesti luluh dan memutuskan untuk memelihara anjing berwarna hitam legam itu. Setelah John resmi dipelihara, entah kebetulan atau tidak, makin banyak anjing-anjing liar yang datang ke rumahnya untuk meminta makan. Akhirnya Hesti menyulap halaman rumahnya menjadi kandang anjing serta beberapa hewan lain yang juga ia rawat. Selain kisah Hesti tadi, ada juga kisah Desi Marlina dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Foto-fotonya tengah memberi minuman kepada sekumpulan anjing ini menjadi viral di media sosial beberapa tahun silam. Dengan jilbab panjangnya, Desi tampak mengelus anjing-anjing itu sambil menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Selama 20 tahun terakhir, Desi telah merawat 110 anjing dan puluhan kucing liar dari jalanan. Tak sekedar merawat, ketika salah satunya ada yang sakit, ia dengan sigap akan membawanya ke dokter dan mengobatinya hingga sembuh. Nah, ternyata berkat hal ini juga, keselamatan warga di kampung sekitarnya menjadi lebih baik. Angka rabies berkurang drastis karena Desi selalu merawat, membersihkan, serta rutin memberi vaksin kepada anjing-anjing liar di jalanan. Walau apa yang dilakukan oleh dua wanita ini bertujuan mulia, nyatanya masih saja ada segelintir orang yang mencaci maki mereka. Pada bulan Februari silam, Hesti Sutrisno terpaksa melepas 40 ekor anjingnya karena ditekan oleh sebuah ormas. Ormas tersebut melayangkan protes dengan alasan suara gonggongan anjing yang mengganggu warga, serta muncul asumsi bahwa tindakan Hesti tidak sesuai dengan norma agama. Insiden pengepungan oleh ormas ini pun menjadi viral di media sosial. Bagi Hesti dan Desi, hinaan serta cacian sudah seperti makanan sehari-hari. Ada saja orang yang menggunjingkan tindakan mereka baik secara verbal ataupun melalui media sosial. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk terus menyelamatkan hewan, khususnya anjing-anjing liar karena kebanyakan orang tidak mau merawatnya. Soal najis yang banyak dipersoalkan, mereka tentunya bersuci setiap selesai berinteraksi dengan anjing. Desi misalnya, yang mengaku selalu mencuci tangannya dengan air mengalir minimal 3 kali. Ia juga selalu membawa setidaknya 3 setel pakaian jika berpergian untuk jaga-jaga, andai di tengah jalan ia menemukan anjing yang terlantar.
Bagi mereka, hal itu bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Hesti, Allah itu selalu memberi kemudahan pada segala hal. Seperti air liur anjing itu kan najis, tapi Allah kasih cara mensucikannya seperti apa? Mungkin kalau nggak ada cara mensucikannya, saya juga nggak akan berani pelihara kok. Dari kisah dua wanita tadi, kita jadi tahu makna ketulusan dalam mengasihi sesama makhluk hidup. Tak peduli apa omongan orang, selama tujuan serta niat kita mulia, maka biarlah Tuhan yang menghakimi. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik suka dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.